Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada nanti yang salah, tolong ingatkan ya. Nah, sebagai bahan kajian kita mengambil dasarnya surat Ibrahim. Bagi yang ada Al-Quran di dokenya boleh buka Al-Quran ya. Surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 27. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Dua ayat itu dulu ya. Ayat yang ke-27 pekak. Inti daripada kajian kita malam kita mencuba menyampaikan masalah akidah, masalah keimanan, masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ambo memantau wirid-wirid pengajian di Nagoya Wako, kajian tentang tauhid itu memang sangat minim sekali atau jarang sekali. Barangkali mungkin para mubalik yang ada di negeri kita ini mungkin saja mereka bukan ahlinya. Jadi memang kata Rasulullah, serahkanlah sesuatu itu pada ahlinya. Jadi kalau kita bukan ahli, tentu kita agak takut tanggung awak menyampaikan kan. Jadi ambo ndak lo ahli dalam masalah ilmu tauhid ya. Tapi mudah-mudahan nanti tergugah hati kita untuk belajar akidah, belajar tentang iman, belajar tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ayat yang telah ambo bacakan tadi, itu sebetulnya himbauan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita belajar ilmu tauhid dan belajar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimatan thayyibah, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Jumhur ulama pada umumnya ulama mereka menafsirkan kalimatan thayyibah ini, kalimat yang baik ini adalah kalimat la ilaha illallah. Nyo kalimatan thayyiban itu banyak. Al-Quran 1-4 boleh surat seluruhnya adalah kalimatan thayyibah. Zikir-zikir, solawat-solawat itu juga kalimatan thayyibah. Tapi yang ditunjuk oleh ayat ini pada umumnya para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kalimatan thayyibah dalam ayat ini adalah kalimah la ilaha illallah. Terbayang dawak tulisannya? Ada terbayang dawak tulisan la ilaha illallahnya? Itulah yang Allah sebutkan sebagai kalimat thayyibah. Kalimat la ilaha illallah banyak nama yang disandang. Ada ulama menyebut bahwa kalimat la ilaha illallah itu selain dia itu kalimat thayyibah, dia juga menjelaskan bahwa kalimat itu adalah kalimat takwa. Ada juga nama yang disandang oleh kalimat tersebut, kalimat ikhlas. Banyak. Jadi la ilaha illallah itu memiliki nama yang sangat banyak. Lah, sekarang kita masuki kepada makna kalimat la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Sampai-sampai Allah katakan bahwa kalimat itu diibaratkan pohon akarnya kokoh menancap ke bumi dan daunnya menjulang sampai ke langit, dan pohon ini berbuah, menghasilkan buah di setiap musim atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak tentu dia makna la ilaha illallah itu nanti, maka kalimat itu tidak akan terhunjam pada diri kita dan dia tidak akan membuahkan hasil. Lah, secara bahasa para ulama menetapkan bahwa la ilaha illallah yang diawali dengan kalimat la, maka makna la itu adalah kalimat yang menafikan. Menafikan itu artinya meniadakan. La lam alif. Nyawa ada papan tulis deh kan? Kalau ada papan tulis ambo siap aja menulisnya mbok spidol tadi ya. Tak ada orang kan? Nah. Jadi la pada awal kalimat la ilaha illallah, lam alif itu adalah menunjukkan, menafikan, meniadakan apa yang ditiadakan itu ilah. Menafikan, meniadakan apa yang ditiadakan itu ilah, ilaha. Terbayang tulisannya alif lam ha. Apa artinya? Tuhan. Jadi ditiadakan Tuhan-Tuhan. Maka la ilaha illa. Illa yang kedua itu
kecuali yaitu menisbatkan atau menetapkan. Nah, jadi tidak ada Tuhan, ditetapkanlah yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maknya? Ini siapa Tuhan doh? Tuhan itu kalau nak menjadi Tuhan awak banyak syarat dah. Ada yang ingin menjadi Tuhan di siko. Banyak syarat kalau ingin menjadi Tuhan. Syarat yang pertama, Al-Quran menjelaskan kalau kita ingin menjadi Tuhan, maka kita harus menjadi yang pertama yang tidak berawal. Ada awak kau di situ, awak yang mulu-mulu ada dan tak lo berawal awak dah. Tak ada kan? Cik syarat tu aja tak akan bisa dia awak memenuhi dah. Jadi yang Allah itu adalah banyak, kalau penjelasan di Al-Qur'annya banyak. Besok akan kita jelaskan. Jadi yang kita tetapkan sebagai Rabb itu, sebagai ilah itu, yang dikatakan bahwa Allah itu Esa, Allah itu Somad, tempat bergantung segala sesuatunya hanyalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu makna daripada kita tiadakan ilah, yang kita adakan dan kita nisbatkan, yang kita tetapkan sebagai Rabb kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak panjang-panjang ni lah, pahamnya? Siapa yang kita tetapkan sebagai Rabb kita? Allah. Tabayang tulisannya. Al, alif, lam, ha. Itu tulisannya. Berikutnya, siapakah Allah itu? Kan baca ini kok. Al-Quran menjelaskan. Allazina yu'minuna bil ghaib. Takut nang ayatnya. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Para ulama sepakat bahwa itu gaib. Gaib mutlak. Tidak bisa dilihat. Bentuk apa Allah tu tidak bisa ditengok lah. Apakah Tuhan itu batangan, apakah Tuhan itu bakaki, tidak bisa dibayang-bayangkan dah. Yang jelas Allah itu laisa kamislihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan dirinya bahwa Allah itu adalah wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Jadi Allah itu adalah nama zat lah. Nama Allah itu merupakan nama yang paling agung terhadap sesuatu zat
Zat yang gaib. Zat tu bahasa awak apa anda? Tu kalau bahasa Yunani jisim nama dulu dah. Benda. Potong benda nampak lah. Aku model ko benda nama kan. Pokoknya ada. Lah. Pokoknya ada. Lah. Allah itu alif lam lam ha itu adalah merupakan nama Tuhan yang paling agung, nama zat gaib yang paling agung. Maka dia nyatakan bahwa dialah zat yang paling awal dan tidak berawal. Lah Allah tadi itu tulisan Allah. Iku isim ngah ada yang ditunjuk. Siapa yang dia tunjuk? Allah ko yang dia tunjuk adalah zat yang gaib. Gaib. Jadi bayang juga ndak? Nyola gaib. Jadi bayangkan juga bentuk apa Tuhan oleh. Tapi pinyo pasti ada. Zat yang gaib yang merupakan dialah zat yang paling awal dan tidak berawal. Nah, jadi boleh syarat menjadi Tuhan kau? Kalau nak jadi Tuhan wak, boleh syarat dah. Qurannya bin Huwal awwalu, surat Al-Hadid ayat 3. Dia Allah yang awal. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di manakah Allah?" Nah, ketika dia belum menciptakan langit dan bumi beserta isinya, di manakah Allah? Itu sahabat bertanya orang. Orang awak kini kalau ditanyong dewak di mana Allah, bid'ah nyinya. Tak boleh tanyong di mana Allah. Sahabat dulu pernah nyoba tanya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, di manakah Allah? Apa jawab Rasulullah? Fi ama. Di suatu ndak betompek dah. Makna ama di situ tuh di atasnya tidak ada udara, di bawahnya tidak ada udara, di sekelilingnya tidak ada ruangan, yang ada cuma dia. Itu makna fi ama doh. Dan setelah Allah menciptakan langit dan bumi, setelah Allah menciptakan manusia, setelah manusia berkembang biak di bumi, Al-Quran juga mengatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Takon nang ayatnya surah Al-Baqarah. Kalau biasa awak membaca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, bekok ayat 186 bahasa ayat tu. Apa kata Allah? Kalau bertanya hamba-hambaku tentang aku, kata Allah, maka katakanlah hai Muhammad bahwa sesungguhnya fa inni qarib, aku itu dekat. Berarti apa boleh bertanya? Di mana Allah? Boleh bertanya. Jawabannya fa inni qarib. Orang kini bid'ah deh. Allah tak bertempat, Allah tidak berjisimnya, tak boleh tanya di mananya. Jadi Allah itu adalah merupakan zat awal yang tidak berawal dan merupakan pula zat yang akhir iswa
la kiamat esok wa inyo nan terakhir. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya berakhir, semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala, dan muara itu tidak akan pernah berakhir. Itu di antaranya kalau ingin mengetahui Allah. Makanya para ulama menetapkan, membuat suatu teori yang disebut dengan sifat 20. Lah, ada di situ sifat nafsinya wujud. Mana dalilnya? Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kata Allah. Jadi Allah itu wajib ada, pasti ada. Lah, itu yang perlu kita ketahui. Berikutnya, Allah katakan juga di dalam surat Hadid tadi bahwa Allah itu huwaz zahir wal batin. Allah itu sangat nyata. Bersifat batin. Tentu dewa sifat batinnya. Ada contoh. Ambo bertanya ke bapak-bapak, ibu-ibu loh. Yang membuat kita hidup, ikut sodoi duit dalam saja kan? Nah, yang membuat kita hidup apa? Apa yang menghidupkan awak kini? Roh, nyawa lah. Yang membuat kita hidup sekarang adalah roh atau nyawa. Nyawa itu bisa ditengok enggak? Enggak kan? Yang bisa kita rasakan cuma keluar masuk napas. Tapi bukan napas itu yang roh, dan bukan juga napas itu yang nyawa. Lah, kan iya. Mewi napas entah so. Taso kalau masuk napas tu kan. Bukan napas itu yang roh, dan bukan pula napas itu yang nyawa. Tetapi dia menghidupkan kita. Itu yang batin. Apa buat yang batinnya rah? Nah, tidak bisa dipegang kan? Itu yang batin. Jadi nyatanya batin itu, nyatanya ada nyawa itu, nyatanya ada roh itu nampak pada sifat hidup. Lah, itu awak deh. Ketika Allah meniupkan ruh, itu Al-Quran doa. Ummu ampe bulan lah, omong bulan ditiupkan ruh ke dalam jasad yang ada di dalam rahim hidup ibu, maka janin tadi menjadi hidup. Itu batin nama orang. Jadi Allah itu nyatanya Allah ketika kita melihat
sifat-sifatnya. Paham nyerah? Allah itu bau nampak nyata di awak ketika kita menengok sifat-sifatnya. Tu tanya. Zat dia awak siapa sebenarnya kan itu? Kau dalam kaji ke? Lah. Kau tauhid gaya? Kau tauhid kaji ke? Allah itu zahir. Nyata. Dan dia batin. Lah, batin itu tersembunyi, tidak nampak. Untuk melihat nyatanya Allah yang batin ini adalah melalui sifatnya. Harus melalui sifatnya baru kita bisa memandang Allah. Lah, kita ambil di antara sifat Allah yang batin tak nampak di awak kan. Contoh, yang tadi juga contoh ya. Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Apa arti hayyu? Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Lah, Allah itu maha hidup. Untuk mengetahui bahwa Allah itu maha hidup, maka sifat hidup ini harus kita lihat pada ciptaannya yang hidup. Apa ciptaan Allah yang hidup? Manusia hidup. Boleh? Binatang hidup. Pernahkah kita yang menghidupkan diri kita sendiri? Ada awak di siko yang awak medin awak? Atau datu awak, ayah awak, nenek moyang awak yang medin ada? Ada? Siapa yang hidup awak? Allah. Jadi sifat hidup yang ada pada makhluk itu adalah tajalli, penzohiran, kenyataan daripada sifat hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu cara memandangannya. Untuk membuktikan bahwa Allah itu adalah zat yang hidup, dan zat yang hidup ini mampu pula menghidupkan. Pandang saja makhluk Dia yang hidup. Itu terbukti. Di mana letak kaitannya? Sebagian ulama mengatakan bahwa karena Allah itu maha tinggi, maka dia katakan Allah itu di langit. Dia terpisah dari makhluknya. Namun ada para ulama sufi mengatakan bahwa seluruh makhluk ciptaan Allah ini, langit, bumi beserta isinya, itu adalah tempat tajalli daripada sifat-sifat Allah. Mengerti Pak Nyerah? Maka seluruh makhluk yang ada kok adalah tempat tajalli sifat-sifat Allah, Asmaul Husna Allah. Makanya kata Allah, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi,
maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Quran. Itu kata Allah. Kemanapun kamu menghadap, apapun yang kita pandang, maka yang terpandang secara hakikat wala, tak secara zahir. Yang kita pandang itu adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pada setiap sesuatu itu ada asmaul husna. Ada sifat-sifat Allah yang Allah tajallikan, yang Allah zahirkan pada ciptaannya tersebut. Kau kat dalam kaji kata. Dia tu tanya tadi siapa soalnya dia awaknya kan. Ada bertanya sampai di siko. Pokok tu masuknya jauh lah. Sampai jam berapa? Sampai masuk ikut tu kamat. Sekatalah. Kita lanjutkan. Keutamaan kalimah la ilaha illallah. Lah. Sebenarnya keutamaan kalimah la ilaha illallah kau banyak gua. Kita ambil aja sebuah kisah ya. Nabi Musa pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong ajarkan kepadaku suatu kalimah yang akan aku jadikan sebagai kalimat zikir dan akan aku jadikan sebagai kalimat doa kepada Engkau ya Allah. Jadi Nabi Musa pernahnya meminta kepada Allah supaya Allah mengajarkan kepada dia suatu kalimat yang akan dia jadikan sebagai kalimat zikir dan kalimah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi apa jawab Nabi Musa? Itu kalimat tu lah biasa. Jadi sabi di hamba-hamba engkau nyerem. Ya Allah nyinya. Direndahkan kalimat kodek Nabi Musa. Lah biasa disobik di hamba-hamba engkau kalimat tu nyerah. Kebetul. Lalu kata Allah apa? Hai Musa, sekiranya engkau letakkan 7 lapis langit beserta isinya, 7 lapis bumi beserta isinya, selain daripada aku, kata Allah, engkau letakkan di satu anak timbangan, lalu engkau letakkan pula di satu anak timbangan kalimah la ilaha illallah, niscaya lebih berat la ilaha illallah ikon daripada 7 lapi langit, 7 lapi bumi beserta isinya. Bentuk itu mana keutamaannya, beratnya timbangan kalimah la ilaha illallah. Lah, di dalam hadis-hadis lain Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang melazimkan kalimah la ilaha illallah, maka Allah mengharamkan api neraka menyentuh kulitnya. Nah, banyak. Dalam hadis lain lagi, barang siapa yang di akhir, artinya ketika akan mati, lalu la ilaha illallah, maka daholal jannah, masuk surga. Di dalam hadis lain, seutama-utama zikir kata Rasulullah adalah la ilaha illallah. Wah tambah seketek lain, lele minit lah ya. Itu di antara keutamaan-keutamaannya ya. Dia kata singkat. Kini sangat jarang
Apa itu ya? Di nagori awak ko, amalan zikir la ilaha illallah itu bolehkah dikatakan tidak terdengar lagi? Mungkin hanya ada beberapa orang. Mungkin ada yang beberapa orang. Cuma mereka berzikir sendiri-sendiri. Kan iya tidak ada kan? Sesudah sholat awak tidak ada berzikir la ilaha illallah lah. Kecuali awak hanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu 3 kali kan? Yang kata Rasulullah ndak itu loh. La ilaha illallah. Ndak ada sambungan ada. Lah. Kita ambil dalilnya satu. Yang pertama tadi adalah seutama-utama zikir kata Rasulullah adalah la ilaha illallah. Ali bin Abi Thalib, tentu alinya satu sahabat Nabi, yang kedua menantu Nabi. Lah, jadi sahabat Nabinya menjadi menantu Nabi oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku suatu kalimat yang paling mudah dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ku Ali minta ajen ke Rasulullah, tunjuk dan ya Rasulullah satu kalimat mudah, senang membaca dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada Ali kalimat la ilaha illallah. Bantu apa caranya? Hai Ali, tolong engkau tundukkan kepala engkau. Tunduk kepala selayang betul. Lalu engkau dengarkan dan engkau ikuti. Alah, tambah Ali. Lalu Rasulullah membacakan la ilaha illallah. Dibacakan oleh Rasulullah kepada Ali 3 kali. Setelah itu baru Ali membacakan la ilaha illallah. Apa kata Al-Quran? Wa alzamahum kalimatat taqwa. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang lazim dilazimkan oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Iko dakwa amanya la ilaha illallah. Ada orang sesudah solat la ilaha illallah, la ilaha illallah, mereka bid'ahkan. Iya kan? Dibid'ahkan. Padahal ibadah itu ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh artinya adalah ibadah yang ditetapkan waktunya. Lah, dan ditetapkan pula tempatnya. Contoh, solat 5 waktu. Ada waktu maghrib, ada waktu zuhur, ada waktu asar dan seterusnya. Ya. 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 Jadi ada ibadah ghairu mahdhah lah, yang tidak ditetapkan waktu dan tempatnya. Contoh, zikir. Contoh, membaca Al-Quran. Itu enggak. Jadi bila sampai dia awak sudah sholat sampai dia dan buya. Baca dulu yang diajarkan oleh Rasulullah.
Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nanti lanjutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sodo tolok di awak. Sambung. Oh di awak di sikon tak biasa berjamaah dah. Buat seorang-seorang, tapi jangan sampai terdongeng dek kawan sangit-sangit mana dah. Lah. Dan yang paling baik lagi waktu kita berzikir la ilaha illallah, pada tunjuk ya. Bagi yang tidak kuat bangun malam untuk bertahajud sebelum tidur, lah ndak kuat awak jago malam bertahajud dah. Sabalun lolo, salat bau dua, sudah wudu, salat sunat wudu, sudah sulat sunat wudu, kau nak tolak baik tambah salat sunat taubat. Kalau ndak tolak tinggal, sudah tu salat sunat hajat. Lah, salat sunat hajat. Sesudah salat sunat hajat, istighfar. Sudah tolak dia awak, tolak satu-satu. Tak tolak satu 3 kali. Sesudah istighfar, berselawat kepada Nabi. Tak tolak satu 3 kali. Sesudah berselawat, zikir la ilaha illallah. Kalau di rumah boleh sangit-sangitnya lah, nyawa seorangnya. Tapi yang kuat bangun tengah malam, laksanakan tahajud. Setelah tahajud nanti la ilaha illallah. Paham ya roh? Alaran pokok tua lah. Sebenarnya kaji ke panjang nih. Ini kok kaji tauhid. Jadi intinya cara zikir tadi itu adalah merupakan cara untuk menanamkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim tadi ayat 27, ketutup dengan ayat kaya. Yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau nak kokoh wa iman awak tu, nak teguh awak iman awak tu, maka jadikanlah la ilaha illallah sebagai zikir siang malam, boleh sesudah solat, bila saja la ilaha illallah. Lah boleh. Kalau orang-orang sufi mereka dipasingke deh. Yang dimaksud la ilaha illallah itu adalah Allah. Maka mereka kemana painya membawa iko ya. Asal bergerak iko, kalbu mereka akan berucap Allah, 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 Allah. Lah, kalau ulama-ulama sufi model tuh, membokonya kemana pai? Lah, tolong dibiasakan nanti ya. Lah, yang Allah maksud dengan la ilaha illallah itu adalah Allah. Makanya ayat wazkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah Rabb, nama Rabb engkau dalam hati engkau, kata Allah. Siapa nama Allah tu Rabb awak? Siapa nama Tuhan awak? Pegang kau tahu. Gerakkan cik kalbu berkata Allah, 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 Allah. Artinya wah, iko ketika kita sibuk. Pahamnya dah? Sedang ceramah kau bisa kau? Asal gak iko lah.
Kolbu itu bergerak. Iko berbicara, kolbu bergerak. Allah, Allah, Allah. Biasa mo. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman itu dengan cara melazimkan bila aja menyebut nama Allah. Demikian, ambo mohon maaf kalau salah tolong diperbaiki ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.